Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrianus Eki Marlingabut. Teman-teman bisa panggil saya Eki. Saya dari kelas 12K. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Yang pertama, kita akan belajar tentang kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Teman-teman sekalian, kearifan lokal merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang tervariasi antara generasi. Bagaimana kita memahami makna dari kearifan lokal ini? Menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Lokal berarti setempat, sedangkan wisdom ini adalah kebijaksanaan. Jadi, local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pada dasarnya, kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kehidupan komunitas tersebut. Lalu yang berikutnya, bentuk dari kearifan lokal ini terutama di Indonesia. Nyoman Sirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Adapun menurut Teji dan Rasudini atau Mariani tahun 2014, hasil akhir dari sedimentasi kearifan lokal adalah berbentuk tradisi atau agama. Terdapat pendapat lain yang mengklarifikasikan bentuk kearifan lokal ke dalam dua aspek. Bentuk lokal yaitu berwujud nyata dan tidak berwujud nyata. Atau Ajan tahun 2013. Yang pertama, berwujud nyata meliputi beberapa aspek tekstual seperti bangunan atau arsitektural dan benda cagar budaya dan tradisional atau karya-karya seni lainnya. Lalu yang tidak berwujud, contohnya petua atau god-god Manggarai yang bisa kita kenal, yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Yang berikutnya, fungsi dari kearifan lokal itu sendiri. Menurut Sirta, kearifan lokal memiliki berbagai fungsi dan makna sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk
konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kandapat ratib, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, pemberdayaan komunitas lokal. Pemberdayaan komunitas lokal adalah proses pengembangan potensi, kapasitas, dan kemandirian masyarakat setempat agar mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan masalah mereka sendiri secara partisipasif. Yang kedua, prinsip pemberdayaan komunitas lokal itu sendiri. Pemberdayaan komunitas lokal adalah proses membantu masyarakat agar mampu mandiri, berdaya, dan mengelola potensi sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Agar berhasil, pemberdayaan harus mengikuti beberapa prinsip utama. Yang pertama, partisipasi aktif masyarakat, di mana masyarakat harus terlibat langsung dalam setiap tahap kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, kemandirian. Tujuan pemberdayaan adalah membuat masyarakat tidak selalu bergantung pada bantuan luar. Contohnya, pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha lokal, pemanfaatan sumber daya desa. Yang ketiga, berbasis potensi lokal, mana setiap daerah punya budaya khas, sumber daya alam, keterampilan masyarakat harus disesuaikan dengan potensi tersebut, bukan meniru dari daerah lain. Contohnya, nelayan, mengelola hasil laut, desa wisata, mengembangkan kerajinan lokal. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan, mana semua anggota masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama. Laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, kelompok muda dan tua tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok tertentu. Dan yang kelima, berkelanjutan atau sustainable, di mana program pemberdayaan harus bisa berjalan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara. Lalu, kerjasama dan gotong royong. Pemberdayaan berhasil jika kerjasama antara dukungan pemerintah, bantuan lembaga sosial, dan semangat gotong royong adalah kunci utama komunitas lokal. Lalu ada pemberdayaan komunitas lokal itu sendiri, di mana melibatkan beberapa pihak utama yang saling bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mana aktor utama tersebut meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di mana ada dari pemerintah, di mana berperan sebagai pengarah dan mengatur proses pemberdayaan komunitas. Peran pemerintah meliputi menetapkan kebijakan, melakukan formulasi, mengimplementasikan program, dan melakukan monitoring, melaksanakan evaluasi. Lalu bentuk dari peran pemerintah antara lain berupa kebijakan seperti penetapan peraturan serta penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Fasilitasi yang dapat diberikan pemerintah meliputi dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, serta edukasi bagi masyarakat. Lalu ada dari pihak swasta, berperan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan komunitas. Peran swasta mencakup kontribusi dalam formulasi program, implementasi kegiatan monitoring, evaluasi, dan bentuk dari peran swasta berupa konsultasi, rekomendasi, kebijakan, serta kegiatan pemberdayaan. Fasilitas yang diberikan yaitu dana, alat, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada dari masyarakat, merupakan pelaku utama sekaligus sasaran dalam pemberdayaan komunitas itu sendiri. Peran masyarakat yaitu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Lalu bentuk peran dari masyarakat antara lain memberikan saran, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi objek sekaligus
partisipan dalam program pemberdayaan. Fasilitasi yang dapat diberikan berupa tenaga terlatih maupun lain-lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal, di mana mereka itu saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, berbudaya, dan sejahtera. Kearifan lokal berfungsi sebagai jati diri dan panduan nilai, sementara pemberdayaan berbasis kearifan lokal mengoptimalkan potensi lokal untuk pembangunan berkelanjutan, mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Sekian dari saya, terima kasih.